Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video ini. Di video kali ini berjumpa lagi dengan saya Aisyah Anggraini. Saya merupakan mahasiswi semester 2 program Doktor S3 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi dari mata kuliah Analisis Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar. Untuk sekarang saya akan membagikan materi terkait implementasi dan evaluasi kebijakan di pendidikan dasar. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Nur Hizrah Gistituati MED EDD dan Ibu Dr. Anisah MPD. Baiklah, kita akan langsung saja membahas topik bahasan kali ini. Nah, eh, pada slide ini, saya akan membahas dimulai dari pertanyaan mendasar yang menjadi titik tolak pembahasan pada kali ini, yaitu mengapa kebijakan yang dirumuskan dengan sangat sempurna seringkali gagal di lapangan. Nah, jawabannya itu terletak pada satu kata kunci, yaitu eksekusi. Kebijakan pendidikan yang ideal tidak bermakna apa-apa tanpa kemampuan untuk dijalankan. Nah, Pak, tahapan yang paling kritis bukan pada saat rumusan kebijakan. Namun apa? Yaitu melainkan justru pada saat konsep normatif itu berbenturan dengan realitas teknik, struktural, dan kultural di tingkat sekolah. Ini merupakan gap yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk menjawab gap tadi, itu ada dua instrumen utama yang harus kita pahami secara mendalam, yaitu implementasi dan evaluasi. Nah, implementasi itu adalah jembatan eksekusi. Nah, yaitu menerjemahkan visi abstrak dan regulasi ke dalam tindakan nyata yang berinteraksi dengan aktor, sumber daya, dan prosedur harian di sekolah. Sementara evaluasi adalah suatu kompas yang yaitu berfungsi sebagai menilai kebenaran lapangan melalui pengumpulan data sistematis untuk mengukur kinerja, relevansi, efisiensi, dan juga dampak nyata dari kebijakan. Dan dari keduanya, dari implementasi dan juga evaluasi itu merupakan dua tiang penyangga kualitas pendidikan skala nasional. Nah, bagaimana implementasi ini? Implementasi itu bukanlah sekedar proses yang mekanis, karena sering kita berpikir bahwa implementasi itu adalah proses yang sederhana. Jika ada regulasi di atas, tinggal dijalankan saja di bawah. Namun, para ahli seperti Van Meter, Van Horn, dan juga Grindel menunjukkan bahwa implementasi itu sesungguhnya adalah proses negosiasi yang dinamis. Ini adalah seni menerjemahkan isi kebijakan yang mencakup kepentingan dan manfaat ke dalam konteks lapangan yang menjadi nyata. Ini melibatkan kapasitas lembaga dan responsibilitas dari para pelaksana. Jadi, regulasi makro itu harus melalui konteks kekuasaan, sumber daya, dan juga kepatuhan sebelum nanti akhirnya akan menjadi tindakan nyata di ruangan kelas. Nah, merujuk pada model Edward III, yang mana keberhasilan implementasi kebijakan itu ditentukan oleh empat faktor yang sama-sama saling terhubung. Nah, contohnya seperti roda gigi. Nah, pertama itu ada komunikasi, yang mana ini bertujuan, eh, ini memiliki tujuan dan prosedur yang harus disampaikan secara jelas, akurat, dan juga konsisten dari dinas ke sekolah. Tanpa ini pelaksanaan itu akan menjadi hilang arah. Yang kedua itu ada sumber daya yang mana kebijakan ini membutuhkan dukungan dari segi finansial, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia yang terampil. Tanpa sumber daya, kebijakan ini bisa menjadi beban yang tidak terwujud. Yang ketiga
yaitu ada disposisi, ini menyangkut sikap, persepsi, dan komitmen pelaksana. Guru ini memandang kebijakan sebagai inovasi yang berhasil menjalankannya, yang menganggapnya eh, kalau ini bisa jadi beban administrasi yang gagal. Yang keempat, itu ada struktur birokrasi yang mana tingkat koordinasi antar lembaga ini sangat menentukan dalam hal ini. Fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan akan melumpuhkan gerak mesin implementasi. Salah satu konsep yang penting dalam implementasi adalah konsep street level. Dari Barat dari Lipsy, itu ada konsep ini menjelaskan bahwa dalam hierarki kebijakan pendidikan itu dari kementerian atau pusat, dinas pendidikan daerah hingga tingkat sekolah, ini justru guru dan kepala sekolah lah yang paling menentukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka lah yang berhadapan langsung dengan siswa dan memegang hak untuk diskresi yang sangat besar. Pada akhirnya, kapasitas profesional dan motivasi mereka itu bukan dokumen-dokumen kementerian yang menjadi penentu mutlak dari keberhasilan sebuah kebijakan di pendidikan dasar. Nah, lalu apa saja yang bisa menghambat implementasi? Kita bisa mendiagnosisnya melalui empat dimensi. Yang pertama itu ada teknis dan administrasi. Teknis administratif yaitu petunjuk teknis yang tidak jelas atau tidak aplikatif, ditambah keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Ini kita bisa temui pada kasus yang ada di daerah 3T pada umumnya. Kemudian itu ada struktural organisasional yang mana ini tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta desentralisasi yang tidak disertai kejelasan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada sosiokultural, yang mana ini resistensi dari komunitas sekolah atau guru senior terhadap perubahan paradigma mengajar, serta rendahnya literasi kebijakan publik. Dan yang keempat itu ada kapasitas kelembagaan, yang mana sistem manajemen sekolah yang lemah dan kurangnya budaya organisasi yang adaptif terhadap kebijakan yang kompleks. Setelah kita mengetahui hambatannya, tentu kita perlu strategi untuk mengatasinya. Untuk hambatan teknis, solusinya adalah dengan dukungan sumber daya yang asimetris. Artinya, daerah berkapasitas rendah itu bisa mendapatkan bantuan yang lebih besar disertai platform komunitas digital yang terpusat. Kemudian untuk hambatan kapasitas dibutuhkan pelatihan sumber daya manusia atau SDM yang berkelanjutan dan bertampingan dengan lapangan yang secara nyata, bukan sekedar suatu sosialisasi secara seremonial saja. Nah, untuk hambatan struktural itu perlu dibentuk forum koordinasi reguler yang lintas instansi dan mengikat antara Kemendikbudristek dan juga dinas daerah. Dan untuk hambatan sosiokultural itu kuncinya adalah melibatkan aktif masyarakat dan komite sekolah agar terbangun rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Kita beralih kepada yang kedua, yaitu evaluasi. Nah, secara definitif, evaluasi adalah proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menilai apakah sebuah kebijakan, misalnya dana BOS atau kurikulum merdeka, itu benar-benar mencapai tujuannya. Mengapa evaluasi itu penting? Karena tanpa evaluasi, pemerintah itu buta terhadap kinerja kebijakannya sendiri. Evaluasi itu memastikan anggaran negara itu bisa dikelola secara baik, efisien, dan juga bisa memberikan feedback atau umpan balik yang vital untuk siklus pembuatan keputusan berikutnya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai fungsi kompas akuntabilitas publik. Nah, dalam praktiknya, eh, evaluasi kebijakan terbagi menjadi tiga jenis yang memiliki fokus dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Yang pertama ada evaluasi proses, ini berfokus pada fidelitas implementasi. Apakah prosedur dan sumber daya itu digunakan sesuai dengan panduan atau dilakukan secara formatif
atau berjalan. Yang kedua itu ada evaluasi output, ini berfokus pada produknya langsung. Berapa banyak guru yang berhasil dilatih, berapa sekolah yang bisa menerima fasilitas dengan baik, dan dilakukan pada akhir siklus pendek secara sumatif. Dan yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Ini paling dalam, ia bertanya pada tingkat literasi dan numerasi siswa secara aktual. Apakah ini terjadi peningkatan ini dilakukan dalam jangka panjang pasca implementasi. Nah, ketiga jenis ini harus berjalan bersama dengan gambaran yang utuh. Siapa yang melakukan evaluasi juga sangat menentukan kualitas hasilnya. Ada dua tipe evaluator ya. Pertama itu evaluator internal, siapa saja, yaitu dinas pendidikan atau sekolah sendiri. Kelebihannya, mereka memahami konteks lapangan secara mendalam. Namun, kelemahannya mereka rentan terhadap tekanan birokrasi dan bias untuk melindungi reputasi instansi. Yang kedua, itu ada evaluator eksternal. Itu dari universitas maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga independen. Mereka ini memiliki objektivitas dan independensi politik yang tinggi sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih kritis, komprehensif, dan bebas dari ketakutan akan pemotongan anggaran maupun hambatan karir. Idealnya keduanya bekerja secara sinergis. Nah, mengevaluasi dampak kebijakan itu eh, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ini ada tiga hambatan besar yang akan menjadi tantangannya. Yang pertama itu ada hambatan metodologis. Ini sangat sulit mengisolasi dampak murni dari satu kebijakan, karena capaian pendidikan itu dipengaruhi secara simultan oleh faktor ekonomi keluarga dan budaya. Data pun seringkali dalam hambatan metodologis ini tidak lengkap. Yang kedua ada hambatan politis administratif. Ada ketakutan bahwa hasil evaluasi yang negatif akan menghancurkan karir atau memotong anggaran, sehingga memicu manipulasi data agar terlihat berhasil. Yang ketiga itu hambatan kapasitas dan utilisasi. Terjadi defisit tenaga ahli evaluasi di daerah, ini lebih parah lagi. Laporan evaluasi yang mahal seringkali diabaikan dalam pembuatan keputusan kebijakan baru. Nah, ini adalah kesimpulan yang paling penting dari rangkaian materi yang telah saya sampaikan. Implementasi dan evaluasi itu bukanlah proses yang linear yang memiliki garis akhir. Keduanya membentuk sebuah siklus yang terus berputar. Itu dimulai dari perumusan, lanjut kepada implementasi, lanjut pada output, evaluasi, dampak, dan kembali lagi pada perumusan berikutnya. Nah, evaluasi yang berkualitas tinggi ini adalah prasyarat mutlak untuk menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan dan implementasi pada gelombang berikutnya. Inilah yang disebut policy learning loop. Nah, sebuah ekosistem pembelajaran organisasi yang hidup dan terus berkembang. Untuk mewujudkan siklus belajar tersebut dibutuhkan 4 pilar penguatan sistem evaluasi. Pilar pertama yaitu investasi SDM secara khusus. Ini diperlukan untuk mencetak dan menempatkan tenaga ahli evaluasi profesional di setiap tingkat pemerintahan termasuk dinas pendidikan daerah. Nah, yang kedua ada pilar, integrasi big data, yang mana ini memperkuat data pokok pendidikan seperti Dapodik dan mengintegrasikan lintas platform dengan analitik data untuk akurasi evaluasi. Pilar yang ketiga yaitu pelembagaan independensi. Ini mewajibkan pelibatan lembaga riset, universitas, dan juga pihak eksternal untuk menjamin transparansi dan mencegah manipulasi politis. Dan pilar yang keempat yaitu mandat utilisasi. Ini menetapkan aturan baku bahwa tidak ada peluncuran kebijakan baru sebelum kebijakan sebelumnya dievaluasi dan hasilnya diintegrasikan.
Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rekomendasi spesifik kepada tiga pihak. Yang pertama, untuk pemerintah itu terapkan dukungan sumber daya yang asimetris. Bangun sistem evaluasi yang terintegrasi dan tinggalkan pendekatan satu ukuran untuk semua yang mengabaikan keragaman kapasitas daerah. Kemudian untuk sekolah, kepada kepala sekolah dan juga guru itu mengembangkan kepemimpinan secara transformatif. Jadilah pelaksana yang adaptif dan gunakan hak diskusi secara cerdas untuk menerjemahkan kebijakan menjadi inovasi di ruang kelas. Dan untuk akademisi dan peneliti, ini diharapkan bisa terus mempertajam metodologi evaluasi independen dan jadilah mitra kritis negara yang menghasilkan temuan objektif untuk memandu perbaikan tata kelola pendidikan dasar di tingkat nasional. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Inti dari semua yang kita bahas hari ini adalah bahwa kebijakan terbaik itu sekalipun hanya akan menjadi dokumen, tanpa jiwa jika tidak diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara jujur. Nah, sudah saatnya kita membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya pandai merumuskan kebijakan, tapi juga cerdas mengeksekusi dan berani untuk mengevaluasinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi atau perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.